Alawi dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrur. Saya kira narasinya ini berlebihan, ini lebay nih. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok di hari ini Pak Fahrur berbeda? Pak Fahrur harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Rabita Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrur ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini kenyataan, ini bisa diverifikasi Pak Fahrur. Siapa ini yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Assegaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya? Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrur dan para petinggi NU lainnya. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya Faisal. Siap, baik. Mungkin Gus Fahrur, coba kita ada tanggapan atau persoalannya kan persoalan kajian nasab ini berekses terhadap rasisme dan tidak usah melebar itu sudah saya lakukan dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabita Alawiyah dan mereka tidak bisa menjawabnya karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrur di Tempo tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan.
Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan. Dia bukan keturunan Bani Quraisy. Dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Jadi itu pendapat Anda, saudara. Bukan pendapat saya, ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Semua begitu, saudara. Ini bisa untuk diuji siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Ba'alawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Tidak ada. Karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Su'aibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng. Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Aksesnya ini hanya ke warga NU. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren, dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'alawi ini batal itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah? Mereka para kiai-kiai berterima kasih. Semenjak isu nasab ini batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fahrur yang harus diketahui. Baik. Langsung mungkin Pak Fahrur bisa menanggapi bahwa tadi kan persoalan nasab itu terputus itu kan. Silakan Agus. Ya, jadi gini, nasab terputus itu menurut Pak Imad, kan sudah saya katakan bahwa Anda harus menyediakan ruang untuk berbeda pendapat, ya. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga nggak ngelarang. Tapi faktanya di dunia ini hanya Anda. Saya ini Pak sudah ikut beberapa forum internasional. Saya sudah ketemu mereka dan mereka semua mengakui nasab itu. Orang yang saya temui mereka ini apakah mereka punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini yang harus kita jangan terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah harus seorang putra Indonesia yang menemukan batalnya nasab Ba'alawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat pada Syekh Mahdi Rajai dari Iran. Katanya dia pakar nasab. Katanya dia memberikan surat pengesahan pada Ba'alawi. Saya tantang Mahdi Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahdi Rajai bahwa nasab Ba'alawi ini sahih, saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Iya, cukup. Itu kan menurut Anda. Kasih kesempatan Gus Fahrur mungkin secara gamblang. Gus, silakan. Jadi gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf. Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya. Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian udangan berdiri di Menara Gading? Iya, tahu. Saya ini Pak mulai menasehati dari Ba'alawi, oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Ba'alawi. Kita ingin menasehati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama
mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945, kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi yang dibentuk, didirikan oleh para ulama, para kiai, penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.